Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pagi kali ini kita dapat berkumpul lagi nih dalam acara podcast Holy Peter ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen CTMR-nya siapa, boleh ketik di kolom chat nanti atau misalkan di komentar, saya pengen CTMR ini. Nah, saya nanti insya Allah akan saya usahakan dengan para CTMR tersebut untuk kita kulik-kulik, kita wawancara tentang ilmu magnet rezeki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilillah fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada sore kali ini kita kedatangan tamu dari Klaten. Nah, ini dari Korwil Josokla. Nah, mungkin Bapak Ibu juga baru kenal ya. Di sini ada Bunda Dianawati. Ini salah satu certified magnet rezeki. Nah, kita tanya-tanya kepada beliau tentang cerita awal kenal ilmu MR sampai beliau jadi CTMR. Boleh langsung aja Bun kepada Bunda Diana, saya persilahkan. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sekali Bunda Holi dalam kesempatan ini. Nama lengkap saya Agustina Dianawati, panggilan Diana. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya untuk sharing pengalaman saya di Magnet Rezeki sampai menjadi Certified Trainer Magnet Rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas rahmat Allah dan nikmatnya yang luar biasa diberi kesempatan kita ya untuk sharing tentang magnet rezeki ya, pengalaman saya dan juga keajaiban saya. Awal saya mengenal magnet rezeki, saya Ustadz Mun itu diajak sama Bunda Ambar Nuryati, yaitu beliau itu ibunda dari Mas Nugroho, Ketua Korwil Josokla. Kami diajak waktu itu di tahun 2019. Ada mega seminar di Yogyakarta di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Bulan Oktober waktu itu ada mega seminar, kami diajak hadir untuk mengikuti acara tersebut. Nah, saya waktu itu begitu seminar ya, jadi kan masih 3 jurus ya waktu itu. Pak Nas menyampaikan, saya terkesima saat itu. Ini ilmunya bagus sekali, tapi saya merasa belum, kan masih awal ya, jadi masih wow gitu kan, masih wow gitu ya. Tapi saya senang, ini cocok sekali ya ilmunya. Seperti saya itu sudah melakukan ini, cuma kita selama ini nggak tahu polanya. Nah, waktu itu terus pengen lagi kan, wah kalau ada lagi mau ikut lagi kan gitu, kapan juga belum tahu. Nah, kita kan jadi masuk di grup WA tuh, masuk di grup WA untuk Josokla. Nah, kemudian ada lagi info untuk mengikuti camp camp offline ya, waktu itu masih ada camp offline di bulan November 2019. Saya ikut. Nah, setelah itu ikut camp, kemudian di bulan Desember ada milad yang keempat kan, itu waktu itu IMT di Kuningan. Nah, saya juga ikut. Nah, pokoknya kegiatan apapun tentang MR waktu itu pengen saya ikut karena ini wow banget. Terus apalagi di IMT yang 2019 kan 3.000 peserta itu. Wah, luar biasa sekali ikut ke sana. Senang, dari Josokla itu 3 bis kita. Nah, setelah itu waktu itu Pak Nas mau ngadain lagi mega seminar di Jogja. Hanya waktu itu terus COVID Academy kan, waktu itu mau ngadain di bulan Maret 2020. Akhirnya di cancel, kemudian online, kemudian mengadakan
camp online Magnet Rezeki pertama kali di bulan Juni waktu itu saya ikut. Kemudian camp di bulan Ramadan ikut lagi. Nah kan, alhamdulillah setiap kegiatan Magnet Rezeki meskipun waktu itu online saya mengikuti. Kemudian TOMR 1, TOMR 2, akhirnya nah kesempatan ikut TFT kan setelah COVID itu ada TFT yang 6. Nah, 6 itu saya belum berani ikut. Itu waktu itu 2021 masih COVID kan, itu saya belum berani ikut. Kemudian di 2022, nah setelah SAMR yang bulan Juni itu ya, di bulan Juli saya mengikuti TFT 7. Waktu awal SAMR saya ikut bareng sama Ustadz Muhni kan, saya masih MC awalnya. Nah setelah itu, setelah ikuti TFT, kita selalu bersama-sama mengadakan di area Jusokla gitu. Ya, alhamdulillah setiap kali mengikuti meskipun sudah menjadi trainer ya, saya tetap belajar terus mengikuti arahan-arahan Ustadz Mas ya, mengikuti ya JOMR lagi, ada Safari Ramadan, mengikuti lagi seperti cas ilmu. Luar biasa sekali. Nah, keajaiban-keajaibannya pun sampai saya mengikuti mengenal Magnet Rezeki ini aja sudah suatu keajaiban bagi saya karena hati menjadi tenang. Semua itu Allah mudahkan apa yang kita harapkan, kita inginkan itu Allah mudahkan. Begitu Bunda Holi. Cerita singkatnya seperti itu Bunda tentang saya. Baik, Bunda Diana. Ya, Dari 10, kan aslinya kan 101 jurus gitu kan. iya, Dari ya. 101 kita di apa yang sering kita pelajari di SAMR THMR kan 10 jurus dulu nih. Iya, Dari iya. 10 jurus itu yang favorit dari Bunda Diana apa yang paling senang di jurus MR nih? Paling senang itu saya garis kebenaran. Garis kebenaran itu apa ya, setiap keadaan apapun itu kan semua atas izin Allah. Jadi saya melatih itu karena saya dalam menghadapi segala sesuatu, jadi kita tidak mengedepankan ego kita, harus menurunkan garis kebenaran kita. Emang itu kan nggak mudah, paling nggak mudah itu bagi saya. Dan satu lagi yaitu bahagia tanpa syarat. Apapun ya kita dengan menurunkan garis kebenaran dan apapun itu kita harus bahagia. Ya itu yang luar biasa bagi saya tentang garis kebenaran itu karena itu menyangkut tentang perisai ya kan, menyangkut semuanya, hampir semuanya. Jadi dengan itu saya belajar paling kan nggak mudah itu nah di situ titik yang saya paling garis kebenaran itu pun ya. Berarti dari SHMR awal sampai terakhir kemarin ikut terus berarti ya Bun tiap tiap Iya, alhamdulillah. SHMR. Iya, alhamdulillah saya mengikuti. Kemudian, jadi tapi kita ngadain di kota-kota pindah-pindah. Jadi di satu Josokla tapi di Sukoharjo, Magelang, di mana eh, ada kosong gitu kan. Di Magelang kita ngajak CTMR yang ada di sana, barengan berkolaborasi di sana. Kemudian di Klaten, kemudian Sukoharjo lagi gitu. Jadi nggak monoton di satu kota gitu pun. Kalau boleh tahu Bunda Diana udah pernah ketemu sama peracik ilmu RMR ini? Ustadz Nas, oh, Ya, alhamdulillah sering ketemu jadinya karena setiap event-event yang offline kita mengikuti gitu. pertama Ya, kali bertemu gimana Bun? Pertama kali bertemu. temu itu kan waktu camp offline di Jogja pertama kali saya mega seminar itu kan, mega seminar kan offline itu pertama kali ada saya, cuma waktu itu belum bisa mengenal Ustadz Nas kan, belum dekat. Jadi setelah camp offline, nah kita bisa berfoto bareng, jadi tahu Ustadz Nas secara langsung ya. Kemudian mengikuti IMT, bertemu lagi langsung ya. Luar biasa, Masya Allah. Dengan peraci ilmu yang luar biasa itu. Terima kasih sekali kepada Ustadz Nas yang sudah meraci ilmu ini sehingga banyak sekali eh, dari kita yang masyarakat terbantu dengan ini. Jadi kita itu
tahu polanya ya. Jadi selama ini saya merasa, oh aku dulu tuh ya kayak gini. Oh ternyata ini ya. Oh ternyata gini. Jadi tahu polanya. Selama ini saya tuh kayaknya sudah ya kayak gini, tapi oh kayak gini namanya LOP gitu kan. Kok kejadian beneran. Oh ini namanya LOP kan gitu. Terus kita kalau menerima musibah atau sesuatu yang nggak nyaman, kita diem, kita merasa ya sudah mungkin ini salah saya, sudah seperti itu. Tapi kita kan waktu itu nggak tahu polanya. Setelah belajar ini baru tahu polanya gitu. Dan bertemu dengan Pak Nas luar biasa. Senang saya. Kemarin habis kita nobar juga sama Pak Nas di Solo Marathon, film PPC itu perjalanan Buktian Cinta ya. Tadi malam kita nobar di Solo, ketemu Pak Nas, Masya Allah. Sekarang Pak Nas sudah terbang ke Surabaya, dan malam ini di Jakarta ya. Itu. Berarti ilmu MR mudah ya Bu dipelajari ya Bun ya, mudah untuk Mudah, dipelajari gitu. mudah, mudah. Dan mudah itu bagi gini, kebanyakan masyarakat yang kita kan ada ya Muslim, Muslim tapi belajar agamanya kurang. Nah, sementara kalau orang yang sudah sering mengaji gitu mudah ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah rutin mengaji itu kan seperti belajar agama itu nggak mudah gitu kan. Nah dari sinilah kita bisa mensiarkan ilmu ini pada masyarakat yang sentuhan agama itu masih kurang. Jadi mereka sangat mudah menerima apa ya, dari ilmu ini mudah menerima tentang agama Islam ya. Apa yang harus kita pelajari gitu. Itu pun kalau yang sudah sering ngaji paham pasti. Tapi kalau yang tidak, itu sesuatu yang sangat mudah dan mudah diterima gitu Fun. Oke. Ini Seperti pesan alumni SHMR saya itu, ya gimana alumni SMR-nya gimana Bun? alumni SHMR kami yang sudah mengaji ya, sering mengaji itu juga ini cerita, saya tuh sudah menjalankan kayak gini Bun. Oh ternyata klik sekali saya dengan ilmu MR ini. Sampai dia itu selalu mengikuti dan selalu Saya yang ya keluar ya Bun. kayaknya ya. Sinyalnya kayaknya nih. Coba mungkin nanti Keren. mudah-mudahan ininya apa bisa digabung ya apa namanya? Oh ini ya Videonya. rekamannya. Ya, mudah-mudahan bisa digabung nanti sekarang Iya iya. oh, berarti terakhir mungkin ini pertanyaannya Bun, pesan untuk Oke. yang baru kenal MR gitu kan. Saya kalau kalau dulu tuh kan zaman saya tuh misalnya nggak mudah mau kenal MR tuh apa dengerin audio, Telegram gitu, belum YouTube juga belum banyak gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan kemudahannya apalagi dengan ada CTMR, pembinaan dan lain-lainnya gitu kan, pesan dari Bunda buat para misalnya yang baru baru mengenal ilmu MR gitu. Terus kan mereka tuh banyak pertanyaan, saya belum bisa ini, belum bisa ini, amanah saya belum terlunasi atau apapun gitu. Pesannya apa Bun gitu? Ya bagi ini ya yang baru mengenal magnet rezeki, memang awalnya kan itu belajar seperti di kulitnya dulu ya. Jadi kita baru mengenal kulitnya. Nah, baru mengenal kulitnya itu udah merasa wow gitu kan. Wah, ini harus dicas lagi. Karena kalau kita memang kuncinya memang di magnet rezeki ini kan kita untuk mendapatkan keajaiban yaitu harus dengan ketenangan hati. Nah, kita belajar dari polanya ini di
magnet rezeki ini. Nah, awal belajar memang belum paham. Belajar lagi, paham, semakin belajar lagi akan paham dan semakin cinta dengan magnet rezeki seperti yang saya alami. Dan juga teman-teman alumni yang lain yang saking cintanya setiap kali kita mengadakan seminar dan training mereka ikut lagi, riset lagi, karena kalau berjarak terlalu lama kita nggak ini lagi itu casnya itu iman itu kan naik turun ya jadi kita bertemu komunitas, bertemu teman-teman yang positif itu insya Allah kita mendapatkan girohnya, kata Pak Nas kan gitu, ada giroh dari kita dengan belajar ilmu magnet rezeki untuk menjadi manusia yang ajaib, itu yang selalu ditolong Allah. Itu pesan dari saya ya. Berarti the power of repetition gitu kan, pengulangan-pengulangan tuh Pengulangan sebenarnya ya ya perlu. Iya. perlu ya Bu ya, Iya pengulangan perlu, tuh. karena seperti kalau kita belajar membaca, kita belajar ya, belajar di sekolah kan nggak hanya sekali kita membaca, harus mengulang lagi, kita belajar lagi, harus mengulang lagi, ya kan seperti itu. Jadi tidak hanya sekali kita membaca, harus berkali-kali kita belajar untuk kita mecah lagi ilmu kita, dan iman kita juga manusia kan naik turun. Jadi kadang kita harus lagi bertemu, harus lagi dengan komunitas ini saling lain sekali ininya apa auranya beda sekali kalau kita hanya sekali tok itu udah hilang kan gitu. Tapi kita berkali-kali kita kosongkan gelas ya, kita isi lagi gitu. Pasti insya Allah ilmu ini akan melekat pada kita dari setiap setiap gerakan kita, setiap perbuatan kita, pikiran kita, kata-kata akan terjaga semuanya. Gitu, Bun. Berarti seperti kita menghafal Al-Quran juga kan ya harus diulang-ulang gitu kan ya. Ulang-ulang, iya. Sampai benar-benar jelek, dia kan. Sampai hafal, sampai jadi setiap apapun kita ingat, oh mana terus ya harus begini ya Berarti kan. jangan bosen ikut SHMR ya Bun ya. Iya betul, jangan bosen. Itu kesaksian teman-teman alumni yang sudah mengikuti ya begitu. Pokoknya nggak bosen-bosen. Selalu pengen lagi. Bu, kapan lagi ada? Pun kapan lagi ada? Gitu kan. Selalu bertanya seperti itu. Begitu. Kalau Iya. untuk masyarakat yang tetangga sekitar, Bunda juga gimana? Untuk tetangga gitu Tetangga, tuh. tetangga Mana? ya. Alhamdulillah mereka ini juga apa juga selalu bertanya, kadang konsultasi. Ya, itu saya lebih banyak ke konsultasi teman-teman itu. Berarti sekarang di rumah jadi banyak tamu ya Bun. Banyak tamu Nah, untuk konsultasi. ya ada. Kalau enggak ya lewat WA gitu sih sekarang karena kesibukan. Saya juga jarang di rumah. Masya Itu Allah, jadi Masya ya. Allah. Kalau Jadi kegiatan Ibu kesehariannya apa sekarang Bun? saya kan juga kerja jadi karyawati. Jadi sehari dari pagi sampai sore kan kadang keluar kota gitu. Jadi eh, apa kegiatan yang lain juga ada kegiatan ya selain itu SHMR THMR, kemudian saya kan juga ngikutin bisnisnya Magnet Rezeki juga, saking cintanya sama MR itu bisnisnya Nah, Magnet Rezeki pun saya berarti ini ikutin. banyak keajaibannya nih tentang dinarnya. Iya, Gimana nih dinarnya Bun? iya, Tentang jadi WR, alhamdulillah. bukan? SCBMR saya, PR saya kan Ustadz Muni. Nah, menjadi SBMR ini juga keajaiban saya dari SGS 1, 2, 3, 4 itu alhamdulillah saya ikut terus itu Insya bisa Allah. mengikuti. Ya, semuanya tuh saya jalani dengan ini aja. Jadi ya nikmati kita mensiarkan ya emas dinar kepada teman, kita bikin status, ada yang ini ya jalani gitu aja. Alhamdulillah selalu closing untuk Masya mendapatkan reward. Allah. Ya, semoga deh nanti rewardnya yang SGS 5 juga insya Allah pengen Berarti yang juga. sekarang cruise ikut juga enggak Bu? Yang cruise ke Kalau sana? cruise enggak, luar negeri enggak begitu ini saya belum. Nah, Iya. berarti kan di acara SGS nih, Pak. Kan saya belum belum pernah ikut tuh Bun Oh belum SGS. pernah ya? Ayo Kalau ikut.
Nah, itu yang paling Bunda senengin di acara SGS apa tuh? Yang paling seneng gitu. Yang lain biar biar tahu nih yang lain juga SGS tuh apa gitu. Kegiatannya ngapain Iya, aja gitu. SGS itu kan ada ini, nanti ada workshopnya juga, workshop jadi pertemuan SBMR dan WR di seluruh Indonesia yang mendapatkan ribet ya prestasi yang berprestasi berkumpul semua di situ, semua dibiayai oleh PT Dinar KR. Dari kita ada workshop dan juga ada ini di malamnya pasti Grammy Award, mendapatkan award ya, award ada yang favorit, ada yang BR dan SBMR teladan kayak gitu yang ininya banyak ya apa mendapatkan mana namanya kayak SBM. Kalau WR mendapatkan SBMR yang paling banyak gitu ya. Jadi ribet-ribetnya itu banyak sekali untuk para WR SBMR yang berprestasi. Kita di sana dimuliakan sekali oleh PT DKR. Jadi kemudian jalan-jalan juga. Jadi pertama kali dulu di Malang. Di Malang, yang kedua di Bali dan Lombok, yang ketiga di Padang. Nah, luar biasa. Dan Bukit Tinggi waktu itu. Dan yang keempat kemarin di Solo dan Jogja. Nah, Jadi SGS itu nggak keluar uang sedikit pun berarti ya Bun buat sama ongkosnya gitu. sekali tidak, ya tidak. Alhamdulillah kita benar-benar dibiayai semua oleh PT DKR. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sekali PT DKR. Jadi seimbang ya kita mensiarkan, kita juga diberi reward. Apalagi yang ini ya lolos cruise sama yang ke Turki WR itu ya, ke Jepang, wah luar biasa itu semua Berarti dibiayai. itu Bunda sama keluarga nggak diajak keluarga apa Bunda aja Ya sih, ikut? saya aja, saya. Oh Iya, iya iya. iya. Berarti SGS itu Success Goal Summit Oh, gitu ya summit. kan ya Iya, jalan-jalan iya. pokoknya intinya Jalan-jalan. gitu. Berarti itu Iya, Bunda apa menggunakan jurus LOP nih kayaknya. LOP-nya kuat nih. iya harus LOP juga, pakai jurus LOP ini. Nah, boleh tahu kan nih Bun, mungkin kan yang orang yang di luar sana yang belum kenal MR apa sih itu LOP gitu. LOP itu ya, itu law of projection ya, kita menggunakan dunia kuantum. Jadi kalau prakteknya saya LOP itu ya, jadi setiap yang kita pikirkan, kita bicarakan, itu kan selalu menjadi doa, ya kan? LOP itu law of projection. Kita pikirkan, nanti yang keluar juga seperti apa yang kita pikirkan. Nah, saya gini Bun, di wall saya HP itu saya kasih apa yang saya pengen ke sana di wall, di laptop, di semua wall ya. Ada saya kasih ini gambarnya yang saya LOP kan. Kemudian saya kadang nulis-nulis gitu, nulis-nulis kota yang itu menjadi tujuan untuk SGS itu dan doa juga. Nah, tidak lepas dari kita dalam ibadah kita ya, doa kita juga sebut kan ya niat kita. Yang jelas luruskan niat kita. Kemudian kita selalu berdoa sama Allah, apapun itu kan niat kita adalah siar, ya reward itu kan bonus dari apa yang kita lakukan. Nah, itu pun. Berarti Bunda Diana baru SBMR ya. Iya, SBMR. Nah, mungkin yang lain kalau belum tahu SBMR tuh Sobat Bisnis Magnet Bisnis Rezeki magnet rezeki, gitu. ya. Hmm. Itu. Yang sekitar Klaten boleh menghubungi Bunda Diana tuh. Hmm. Oke. Ya. Oke. Iya pun ternyata Masya Allah ya ilmunya dari MR. Kalau menurut saya tuh MR tuh pembuka gitu kan di awalnya dengan Iya, membuka perisai kan. buka bersaya. Dengan membuka perisai itu jadi awal mulanya dibuka pintu MR setelah Hmm. perisai-perisainya satu lapis di kita Ya, rapihkan gitu. Ternyata si betul. rezekinya dengan masuk ke Dinar itu kan awalnya buka MR Iya. dulu, masuk ke SBMR Dinar, Hmm. jadi bisa jalan-jalan ke luar kota, Masya Allah Iya. itu Nah, amazing, amazing. itu amazing saya benar itu. Jadi saya itu dulu sebelum sebelum saya kenal MR ya, saya dulunya kan kerja di perbankan. Nah, kemudian karena sadar akan riba, saya akan resign.
Tapi sebelum resign itu kan saya juga harus memikirkan saya harus ada gantinya nih, mau resign kan saya juga nggak bisa diem. Nggak mungkin kan cuma duduk diam di rumah kan gitu. Saya harus berkarya, tetap bekerja gitu kan. Nah, Allah itu kok ya kalau dulu belum mengenal LOP, ternyata itu LOP saya. Ya Allah, saya ingin keluar dari riba, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih berkah gitu kan. Itulah Allah. Saya pengen umroh. Allah kasih saya umroh gratis. Begitu saya bisa resign itu ada tawaran kerja. Jadi saya tuh niat bang, pokoknya niat. Ya LOP itu yang jelas ada kuat, niat kuat gitu ya. Ada tawaran kerja. Nah, tawaran kerja berapapun gajinya saya terima, yang penting saya harus keluar dari lingkaran riba itu kan. Nah, saya bisa dapat kerjaan lagi. Nah, setelah itu jalan, ada tawaran lagi yang lebih menarik lagi. Dan saya itu, ini dulu, wah dulu kan di perbankan sering tiap tahun itu sama perusahaan ada training, ada piknik gitu kan. Wah, saya udah nggak ada piknik nih kan gitu, nggak ada training-training. Masya Allah, ketika saya sudah resign, saya ya itu tadi ada sebelumnya umroh itu udah gratis, kemudian setelah itu saya mendapatkan pekerjaan dan bertemu magnet rezeki. Dan yang mempiknikkan saya dari magnet rezeki luar biasa, bukan? Nah, itulah saya merasa, ya Allah, itu apa yang dulu saya pikirkan itu semua sekarang Allah penuhi ya. Kemudian dulu saya waktu di perbankan kan juga sering mengadakan training-training, mengadakan acara keluar kota untuk karyawannya. Nah, di situ saya tuh dulu bertemu seorang motivator. Dia itu jadwalnya 1 tahun itu sudah full keluar kota. Jadwal saya ini Bu, ayo kalau mau jadi trainer. Masya Allah, menyenangkan sekali ya Bun jadi trainer saya gitu. Bisa jalan-jalan gitu ya. Saya pengen kayak itu, tapi gimana caranya jadi seorang trainer? Waktu itu saya gitu kan, saya aja kerja kayak gini nggak pernah bisa keluar dari kantor kan. Nah begitu keluar dari itu dari pekerjaan saya yang dulu. Nah, Masya Allah, bertemu MR dan akhirnya bisa jadi trainer juga dan jalan-jalan, ikut di piknik gratis dan luar biasa. Pokoknya saya merasa ya Allah berkah dari ini semua saya pengen hijrah dari itu semua Allah berikan yang luar biasa. Sudah dapat ilmu tentang ketenangan hati, Allah kasih banyak sekali keajaiban buat saya. Begitupun dan saya kemudian ada PMP, saya ikut PMP itu ya, pejuang MR Pok itu, kemudian Azaid, kok Azaid, bukan, Askar, saya ikut Askar. Pokoknya kegiatan sosial pun saya pengen ikut dulu, pengen saya gimana ya caranya di kegiatan sosial. Ternyata di MR ini banyak sekali kegiatan yang dulu saya pikirkan saya tuh kepingin sekali. Ternyata di MR semua Allah penuhi dan komunitasnya luar biasa, semua positif dan baik semuanya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali Pak Ustadz Nas ya, yang sudah meraji ilmu ini. Saya juga dipertemukan Allah dengan ilmu magnet rezeki, Masya Allah luar biasa. Begitupun. Dalam mendidik anak gimana Bun? Mendidik anak dengan ilmu MR nih, pesannya Mendidik Bunda anak ini Diana. ya, mendidik anak ini kebetulan ya, kalau dari dulu LOP saya ya, anak-anak itu harus sekolah di pendidikan Islam. Saya pengen anak-anak kalau sekolah IT, itu pun Allah penuhi semuanya. Saya nggak bayangin, waktu itu Klaten itu belum ada sekolah IT waktu anak saya masih apa, maksudnya masih kuliah itu. Dulu yang ada IT itu Jogja, Solo, wah Klaten kok belum ada ya. Begitu anak saya usia harus sekolah, adalah sekolah IT. Ya Allah, saya senang sekali. Dari TK, SD, SMP, SMA, anak saya sekolah di sekolah yang eh, mengajarkan Islam, gitu kan. Nah, itu yang keinginan saya. Kemudian dalam mendidik anak pun saya
Itu ya. Jadi begitu SMP anak-anak tanpa saya minta mereka sudah minta sendiri untuk sekolah di asrama pondok tanpa saya minta itu, karena memang doa saya pengennya anak saya itu sekolah di sekolah yang asrama nanti selain IT begitu lulus kan bisa di pondok gitu kan. Anak-anak itu tanpa saya minta minta sendiri, ya Allah. Dan dalam mendidik anak pun kita kan pakai apa ya, ilmu ya kasih sayang, tidak ada selalu kita marah-marah, bentak-bentak, apapun ya itu tadi turunkan garis kebenaran. Kemudian dalam mendidik anak-anak ini ya, dalam mengajarkan MR. Nah, di situasi anak-anak itu di lingkungan sekolah dan mereka juga ada teman, guru. Nah, itulah sikap-sikap terhadap teman ketika mereka dibully. Anak saya juga mengalami pembulian. Nah, di situ saya harus mengajarkan anak menurunkan garis kebenaran, mendoakan teman-temannya, bersikap yang baik, tetap kita inginkan kepada Allah ya, kita gantungkan semuanya ke Allah gitu. Jadi di luaran sana itu adalah atas izin Allah. Yang ada di kita adalah hawa nafsu. Jadi semua yang terjadi itu atas izin Allah. Itu yang saya tekankan ke anak-anak. Kadang menerima sesuatu nggak nyaman ya, apalagi pergaulan zaman sekarang. Anak-anak ini kadang ada teman-temannya yang di luar itu suka membuli perbuatan yang nggak. Kamu harus bisa jadi contoh, tidak menyuruh tapi jadi contoh gitu. Gitu pun kalau saya. Berarti Bun, di awal saat ikut TFT, Bunda udah tahu bahwa itu mau jadi seorang trainer berarti ya? Iya, iya, tahu, sudah tahu. Oh, berarti udah Gitu. emang udah oh ada niat gitu saya mau nanti mau jadi trainer gitu. Nah, di Iya. sana tuh paling 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 berkesan di acara TFT tuh yang dipelajari apa Bun di TFT? Nah, yang paling saya itu kan orangnya kalau bicara di depan umum itu masih grogi. Ya, itu. Saya tuh lebih banyak memang di belakang layar, ya kan. Di situ saya harus berlatih bisa ngomong. Saya tuh orangnya karena di belakang layar ya, saya tuh lebih banyak menerima konsultasi, bicara secara ini, tapi bicara di depan umum, saya itu sama sekali, wow, sesuatu yang wow, gitu kan. Nah, itu saya harus melatih diri saya. Saya harus bisa ngomong di depan umum. Seperti waktu SGS itu pertama kali di Malang itu kan karena Ustadz Muhni membawa SBMR-nya kan banyak, kita disuruh maju ke depan. Masya Allah pun pertama kali pegang mic di depan orang banyak, tangan saya sampai gemeter ya itu. Setelah itu saya harus bisa kuat kuat kalau di depan umum. Nah, ketika di TFT itu kan ada public speaking, kemudian kita diajar untuk itu kan satu materi kita bicara sekian menit gitu kan. Nah, itu luar biasa bagi saya, sesuatu yang wow gitu. Tapi saya harus bisa. Alhamdulillah TFT memang saya belum bisa ini ya mendapatkan nilai yang bagus, tapi saya berusaha belajar. Insya Allah, alhamdulillah saya ini kan mulai dengan MC dulu, kemudian baru sedikit-sedikit melatih ini saya untuk bicara itu di depan umum. Begitu pun itu sesuatu yang tidak mudah bagi saya. Ya. Ini sih Bun, apa ya, karena ilmunya ini ya, kalau menurut saya tuh karena ilmunya dari Allah, misalkan jadi, kan Pak Anas juga hanya meracik aja kan, jadi ilmunya dari Allah Iya, masuk ke Pak Anas, ke kita, iya, jadi walaupun kita tuh aslinya misalnya nggak bisa bicara gitu, orangnya pendiam gitu, karena ilmunya dari Allah gitu, tetap aja itu si peserta tuh nangis-nangis gitu saat acara nangis. SHMR tuh gitu Iya, kan. iya. Ya, makanya gini, kalau pesannya orang nggak tahu kamu itu benar apa bisa atau enggak, orang tahu kamu bisa gitu kan, saja ya gitu. Saya berkeyakinan, iya, iya. Semua orang itu memandang kamu tuh bisa, jadi udah yakin aja gitu, santai aja gitu. Oh iya ya, jadi nggak tahu dia itu kamu bener atau salah ngomongnya kan gitu, udah gitu pokoknya yakin. Nah,
tenang gitu ya. Alhamdulillah dengan itu, oh iya ya, ternyata mereka setelah kita ngomong itu ya memperhatikan, bener-bener yang, kalau saat nangis ya nangis-nangis itu, masya Allah luar biasa. Ternyata, oh saya iya sedikit-sedikit sudah bisa gitu, begitu Bun. Kalau saya tuh pengalaman ikut TFT tuh bukan, Mhm. maksudnya nggak tahu mau jadi CTMR, maksudnya Oh gitu ya? Ya saya ya. tuh ikut TFT cuma pengen satu jurus aja tuh, satu jurus Panah Arjuna. Oh, Karena Bunda kan oh tadi ya cerita, itu. karena Bunda kan cerita katanya waktu itu kan pandemi juga kan. Saya tuh emang dari awal Iya, sebelum pandemi tuh pengen banget dari pokoknya dari batch pengen. satu lah istilahnya, dari TFT satu tuh pengen ikut, tapi S1. kan emang Allah menakdirkan saya ikutnya di TFT 6 masih pandemi itu. Menang, ya Saya masih 2021 pandemi, ya? ikut Heeh, aja pokoknya pakai masker heeh. juga, bismillah lah, pokoknya saya pengen pengen ikut karena udah rindu Iya, kan, udah kangen heeh, pengen. iya, offline ya? Yang tapi yang Heeh. pasti mah itu saya pengennya pengen belajar Panah Itu, Arjuna panah tuh. Arjuna itu kan? Oh ya, Saya tuh seperti pengen Panah 3M, Arjuna aja heeh. di sana gitu. Heeh Ya heeh. pas di sana kan belajar public speaking, belajar Heeh. ilmu ini, kok ini emang Mhm. saya nanti mau ngomong apa gitu kan. Tapi ternyata emang Oh, ilmunya emang Masya Allah lah, kita dapat ilmu banyak di sana banyak. gitu kan. Iya iya Kalau iya. yang belum pernah ikut training, TFT itu training for trainer gitu kan. Nanti kalau yang Iya. belum pernah boleh ikut Mhm. gitu kan. Mhm. Itu berarti tahapan terakhir ya kan, dari mulai Iya, SHMR. THR. SHMR anggap kalau saya SHMR tuh SD kan, SHMR SD. Oke, THMR ya. SMP gitu kan. Oke, ya udah. COMR yang camp gitu, camp Kan? itu maksudnya Mhm. SMA gitu. Nah, dari Ya. sekarang kan ada camp ya nih, sekarang ada camp. Dari Iya. camp nanti apalagi TFT itu, udah camp ke Heeh. TFT itu kan anggap kuliahnya gitu kan. Jadi udah Sekarang tambah tahapan-tahapannya. TOMR 2 itu Bun, TOMR, Oh tambah iya, TOMR 2 lebih dalam lagi kan. ya ya sekarang ya lagi berjalan ya. Ya. Heeh, iya itu. Ya, Nah, mungkin itu sih pengalaman, kalau pengalaman dari saya TFT 6 berarti Ibu kan TFT 7 itu. D7, iya. Kalau TFT 7 tuh Pak lagi semangat-semangatnya kan, berarti bareng Mhm, sama itu Bunda siapa? Kemarin saya lagi tanya tuh Bunda Kak Inong. Inong, Kak Inong ya Iya, bareng. Kak Inong. Nah, Bareng Masya iya, Allah. Kak Inong TFT 7, terus Iya, saya juga sampai nanya Kak Inong siapa heeh, lagi TFT 7, ini TFT 7 pasti lagi semangat-semangatnya nih. Saya mau wawancara semua gitu Bunda TFT Monara, 7. Monara Boru, Monara, Bunda Monara Oh, tuh bismillah lah. TFT 7. Ya, Itu kemarin saya udah lucu japri juga, juga. heeh, lucu Kemarin udah juga. saya japri cuma katanya mau Heeh. umroh gitu kalau atau apa gitu. Oh gitu, iya iya. Kalau Ibu berarti pengalaman umrohnya sebelum kenal MR Sebelum, berarti ya? iya iya, Umrohnya sebelum kenal heeh, MR ya? iya. Ya Allah, Masya Itu Allah. juga LOP itu, LOP yang sangat kuat, ternyata LOP itu kayak gitu. Waktu itu saya kuat banget pengen, ada yang kasih gratis. Masya Masya Allah, luar Allah. biasa. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Pokoknya ilmu MR, ilmu yang inilah ya, yang udah saya juga gak mau ilmu apa-apa lagi lah, udah cukup gitu ilmu Mhm, MR mhm, gitu kan. mhm. Iya, terus ini juga dapat pekerjaan juga. Ya, Masya Allah, gantinya kita kalau mau hijrah ya, dari hijrah dari sesuatu yang memang Allah itu tidak berkenan ya. Kita mau hijrah bertaubat ya, diberikan pekerjaan yang Masya Allah di usia-usia saya segini itu lebih santai, tapi ya keren gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya merasa keren pokoknya. Ilmu MR nih. Semakin kesini tuh semakin cinta banget ya. Baik, baik. Terima kasih Bunda Diana atas waktunya. Iya, Kita sama-sama Bunda tutup Moli. dulu nih acara podcast Holy Peter dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.